Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dwi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan bab yang ke-22 dari Open Source IT Technology yang berjudul DNS Server Authoritative Server. Nah, di sini kita akan mempelajari sekitar 7 materi. Ada konsep Authoritative DNS Server, clone Debian untuk web server, konfigurasi zone file, konfigurasi forwarding file, konfigurasi reverse file, verify konfigurasi dan restart service. Lalu yang terakhir yaitu pengujian authoritative DNS server. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama ya. Sebelum mengkonfigurasinya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep authoritative server, DNS server. Di sini ada topologi ya. Seperti pada materi sebelumnya ya, authoritative ini sama dengan caching dan forwarding. Tetapi untuk caching dan forwarding kan nanti kita pada perangkat OS ini meminta IP address facebook.com itu ke local DNS server terlebih dahulu. Nah, lalu local DNS server itu akan meminta ke google.com yang memiliki semua IP yang berada di internet, termasuk facebook.com. Nah, nanti google.com ini akan mengasihnya lagi ke local DNS server. Nah, lalu local DNS server ini akan memberinya ke OS kita. Nah, jadi seperti itu ya untuk forwarding ya, DNS server. Nah, tetapi untuk authoritative itu berbeda. Jadi untuk bagian google.com-nya ini tidak ada. Jadi saat kita ingin meminta IP address Facebook, di sini kita akan langsung ke local DNS server. Nah, lalu local DNS server ini akan membagikannya. Nah, jadi local DNS server ini sudah memiliki IP address-nya. Sudah kita setting untuk memiliki IP address facebook.com misalnya. Jadi ini kegunaannya adalah untuk mempersingkat waktu. Kan pada ini kita harus meminta dulu kepada DNS google.com. Nah, tetapi kalau yang ini tuh tidak perlu, jadi langsung dari local DNS server lalu diberikan lagi. Nah, jadi seperti itu saja untuk konsepnya. Ya, kita langsung saja masuk ke clone Debian untuk web. Baik, kita langsung saja masuk materi yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Nah, ini untuk clone Debian ini digunakan agar kita untuk membuat web server. Nah, web server ini akan kita gunakan pada ini. Jadi web server nanti akan digunakan untuk yang ini, server yang ini. Nah, ini akan dipakai untuk server 1 Debian. Nah, kita pakai. Nah, nanti untuk topologinya akan seperti ini. Nah, nanti kita akan memiliki web server ya di atas dengan IP address 10.10.10.4. Nah, ini akan jadi sebagai domain yang akan kita rubah. Domain yang akan kita rubah menjadi IP. Dan ini untuk server 1 Debian ini akan menjadi lokal DNS servernya. Dan kita akan akses web server ini menggunakan klien Ubuntu. Nah, sekarang kita langsung saja untuk clone-nya ya, dengan cara masuk ke VirtualBox. Kita akan clone untuk server 1 Debian ini. Sorry, mohon maaf. Kita ke klik kanan, lalu clone. Nah, di sini kita bisa simpan filenya. Saya tidak ingin disimpan di sini. Kita simpan di sini ya. Oke, kita select folder. Nah, lalu kita pilih yang full clone. Kita finish. Nah, kita tunggu saja untuk prosesnya ya. Nah, ini sudah selesai untuk pengcloningannya. Kita ganti namanya saja ya. Kita ganti jadi misalnya web server. Web server. Seperti ini saja ya. Kita start saja langsung. Baik, akan saya skip, mungkin akan sedikit lama ya.
No one I'm a good now. Stuck in another room. Black pride I control. Baby, don't you see me on the zoo raining there. I don't know what if you stay. I don't know what. Second out the room, Black Friday control, baby, on the see me and enjoy the playing game. I don't know what if you stay, I don't know what if you moan. You want it, and you want it, and you already know. Starting on the road, Black Friday control. Maybe you been see me at the shoulder playing game. I don't know what if you stay, I don't know what if you know. You are the moonlight of my life every night. Giving all my love to you. So if you dare to second guess, you can rest. Accept all my love for you. My beating heart belongs to you. I walk for mine, still I found you. I'm here to honor you. If I lose everything in the fire, send all my love to you. So if you dare to second guess, you can let. Oke, di sini saya sudah masuk ya ke dalam CLI lainnya. Di sini kita login saja ya. Ini sama loginnya dengan server 1 Debian karena kan ini clone dari server 1 Debian. Nah, di sini kita coba cek IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya masih 10.10.10.2. Nah, pada topologi saya akan menggantinya ya menjadi 10.10.4. Ini tidak terlihat ya, mohon maaf. Karena ini 10.10.3 berarti ini 10.10.10.4. Sebenarnya boleh menggunakan yang lain, tapi supaya berurutan ya biar tidak pusing, kita titik 4 saja ya. Kita masuk ke submin dulu, lalu kita nano slash etc slash network, lalu interfaces. Nah, seperti ini. Oke, kita masukkan auto post 3, post 3 ini static. Di sini kita ganti saja yang 10.10.2-nya menjadi 10.10.10.4. Kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Nah, setelah itu kita akan sekarang kita akan restart ya. Sistem CTL, restart networking. Ini aja seperti ini. Nah, seharusnya sudah bisa. Kita coba cek IP address-nya. Nah, sekarang sudah 10.10.4. Kita akan ganti untuk hostname-nya ya dengan cara nano /etc /hostname. Seperti ini. Kita akan ganti saja menjadi server 3 Debian. Seperti ini, Ctrl X ya lalu Enter. Lalu kita akan ganti juga untuk hostnya ya dengan cara nano /etc/host pakai hes di belakangnya lagi. Oke, kita Enter. Nah, di sini kita akan ganti ya menjadi server 3 Debian .router Debian. Lalu ininya server 3 Debian juga. Kita Ctrl X saja Y lalu Enter. Kita akan coba ping ya. Ping ke SPR 3 Debian .rtr Debian. Enter. Oke, bisa ya. Kita Ctrl C. Kita coba juga untuk ping ke
host yang lainnya. Ping SPR3 strip Debian. Oke, bisa ya. Sebentar kita coba ping 888 juga. Oke, ini tidak bisa ya. Saya akan setting dulu untuk NAT-nya. Oke, kita akan coba. Nah, sudah ya, sudah bisa. Nah, jadi seperti itu saja untuk cara clone Debian untuk web server. Kita langsung saja masuk ke materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi zone file. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini saya akan setting ya untuk server yang ini sebagai web server dan juga untuk server 1 Debian ini sebagai local DNS server. Nah, jadi sini kita akan setting authoritative secara langsung ya. Kita langsung saja masuk ke dalam router Debian, ke Debian server ya. Mohon maaf belum saya play, kita play dulu. Yang kemarin itu untuk yang tadi itu hostname-nya salah ya. Setting hostname salah, kita sebenarnya seperti ini, yaitu dengan cara hostname atau pengganti hostname ya. Ini belum terganti dikarenakan salah konfigurasinya. Hostname ctl /set hostname hostname SPR3 Debian. Kita exit saja. Exit lagi. Nah, sini sudah terganti ya. Jadi itu ya untuk cara mengganti hostname-nya. Kita install ya. Ke sumin terlebih dahulu. Sini pastikan memiliki koneksi internet. Kita ping dulu aja. Oke, sudah ada koneksi internet. Kita coba ping Google. Oke, sudah ada ya. Nah, di sini kita akan install dengan cara apt install bin 9. Di sini kalau ada seperti ini kita Y. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini sudah penginstalannya ya. Kita akan coba masuk ke dalam etc/bin-nya dulu ya. cd/etc/bin. Di sini kita coba nah, di sini ada beberapa file ya. Di sini ada db127, db255, dbmt, db lokal. Nah, di sini kita akan coba setting untuk named dan pop dan lokalnya ini ya. Yang ini kita nano named.conf.local. Nah, di sini ada beberapa komentar ya. Di sini kita akan setting untuk bagian sininya ya. Di sini kita
Nah, oke. Di sini tambahkan saja di bawah ini settingan seperti ini. Untuk forwarding John terlebih dahulu. Nah, kita akan tambahkan John, lalu alihkan.com. Ini saya akan ganti ya. Cuma saja John, misalnya adiru.com. Lalu kita pakai kurung Kurawa ya. Kurung Kurawa seperti ini. Nah, lalu di bawahnya kita tambahkan lagi type master ya. Jadi di sini ada type master atau ada slab juga. Jadi master itu sebagai yang paling atas ya, bisa dibilang seperti itu. Untuk slab itu sebagai cadangan, seperti itu. Jadi master itu sebagai yang utama. Nah, sekarang kita akan setting untuk di mana kita akan menyimpan settingan ini ya. Di nah, sini saya akan simpannya di db.adiru saja. Bentar. Oke, kita masukkan file, lalu tanda kutip. Ih, ini kan nama video udah apalin. Ih, nah, di sini kita tambahkan ini ya titik koma. Lalu di sini kita ingin simpan di mana? Misal saya akan simpannya di etc, lalu di db.adiru misalnya. Seperti ini. Kita tambahkan titik koma, lalu sorry, tanda kutip, lalu titik koma. Seperti ini. Lalu kita di bawahnya tambahkan kurung Kurawa lagi ya. Kurung Kurawa seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. Kita tambahkan lagi zone untuk IP address-nya. Nah, ini kan untuk domain ya. Nah, kita akan tambahkan untuk IP address-nya. Kita tambahkan zone. Nah, ini menggunakan IP address. Ini IP address-nya dibalik ya. Jadi misalnya di sini saya akan coba ketik. Ada IP address 25.5.4. Nah, di sini misalnya titik 7. Nah, di sini kita akan ketiknya seperti ini ya. Jadi 3 angka yang ada di depan itu dibalik urutannya. Jadi jadi 4.5.25. Seperti ini. Jadi seperti itu ya. Nah, dikarenakan ini IP-nya tetap yang ini itu adalah 10.10.10, jadi tidak perlu dirubah ya. Nah, titik 10, 10.10, titik 10, titik 10, lalu tambahkan lagi in address ARPA. In address ARPA. Seperti ini. Ya, lalu kita tambahkan tanda kutip lagi, lalu kurung Kurawa. Seperti ini. Kita akan setting juga agar ininya type master ya. Kita type satu kali, lalu ketikkan type master juga. Start, lalu tambahkan titik koma, jangan lupa. Kita simpannya di file mana ini? Nah, di sini saya akan simpannya di
eh, di slash etc ya. Tambahkan titik, tambahkan tanda kutip dulu, lalu masukkan tulis di slash etc slash bin di slash bin slash db dot 10 misalnya. Kita tambahkan tanda kutip lagi, lalu kurung Kurawa. Bentar, apakah benar kurung Kurawanya? Oke, kurung Kurawanya di bawah ya. Kita enter saja, lalu kita tambahkan kurung Kurawa seperti ini. Jadi konfigurasinya itu seperti ini ya. Ini cara kurung Kurawanya. Jadi konfigurasinya seperti ini. Jadi untuk ini adalah yang adiro.com ini adalah domainnya. Sedangkan untuk 10.10 ini adalah IP address-nya. Jadi seperti ini ya. Oke. Seharusnya kita tambahkan lagi di sini ya, mohon maaf. Itu titik koma. Titik koma. Oke, langsung saja kita Ctrl X, ya enter. Nah, kita coba cat ya. Cat slash emmet dot local dot com. Sebentar, kita coba ls lagi. Sorry. Emmet cat emmet dot com. Dot local. Nah, ini dia settingan yang sudah kita konfigurasi ya. Jadi seperti itu untuk konfigurasinya. Kita akan langsung saja masuk ke materi berikutnya, yaitu konfigurasi forwarding file. Di sini saya akan masuk lagi ke nano/nano-named.conf.local. Nah, di sini kita sebelumnya belum membuat file yang db.adiru ini. Ini kita belum membuat ya. Dan juga db.10 itu juga belum buat. Nah, di sini kita akan buat dulu untuk db.adiru ya. Ya, karena kan ini untuk yang konfigurasi ini, yang forwarding ya. Nah, di sini kita akan buat dengan cara ya, di sini ada konfigurasi yang sudah saya screenshot ya. Yaitu dengan cara cp. Oke, kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita sudah memiliki template ya yang akan kita gunakan pada db.adiru. Jadi kita di sini cukup mengkopinya lalu memberi nama db.adiru. Contohnya seperti ini, kita akan coba lihat programnya db.local. Nah, di sini kita cp ya, cp artinya itu copy ya. Nah, db.local. Local menjadi db.adiru. Ini sudah ya, terus kita coba ls. Apakah ada db.adiru? Oke, db.adiru sudah ada ya. Kita coba nano db.adiru. Nah, di sini ada konfigurasi yang sudah kita buat. Ya. Jadi ini konfigurasi yang sudah kita buat pada forwarding tadi. Di sini kita akan mengkonfigurasinya ya. Di sini localhost-nya kita akan ganti dengan domain. Sebentar. Di sini saya akan ganti dengan domain ya. Alihkan. Localhost-nya kita ganti jadi adiru.com. Seperti ini. Jangan lupa tambahkan titik ya untuk setelah masukkan domain. Nah, di sini untuk root juga kita ganti pada localhost-nya ya. Kita ganti juga jadi adiru.com. adiru.com. Jadi ini tuh adalah root. Jadi kita jika ingin pada Gmail misalnya
nanti akan muncul untuk emailnya itu misalnya adero slash root ya, bukan slash, sorry, bukan at google.com ataupun at Yahoo, tapi akan menjadi at root, misalnya nama emailnya itu adero at root, seperti itu ya, at root adero.com, seperti itu. Nah, di sini kita akan ganti juga pada serialnya. Jadi di sini serial itu tergantung jumlah konfigurasi. Misalnya mau 3, mau 4, mau 5, itu bebas ya. Di sini saya akan langsung saja ke 5 ya. Nah, di sini kita akan setting juga bagian sini ya. Nah, di sini kita akan setting untuk bagian yang atas untuk change serial number. Sorry, bukan change serial number. Nah, yang ini kita akan tambahkan tanda kutip pada bagian add. Ini localhost-nya ya untuk domain. Nah, localhost-nya kita ganti menjadi domain kita lagi seperti tadi, adero.com. Seperti ini. Nah, kita ganti juga yang bawahnya ya. Untuk yang bawah itu adalah IP dari local DNS server. Nah, seperti yang pada topologi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yang akan menjadi local DNS server adalah server 1 Debian. Dan yang akan menjadi web server adalah yang ini ya, 10.10.10.4. Oke, kita setting saja. Di sini kita kasih IP 10.10.10.2. Ini adalah IP dari router Debian, dari server 1 Debian, yaitu local DNS servernya. Kita ganti bagian add-nya itu menjadi DNS1. Seperti ini. Untuk ini itu adalah internet, untuk A itu adalah address. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita juga akan ganti pada bagian bawahnya. Di bawahnya kita akan ganti menjadi add in, ya, seperti ini sudah. Di sini akan ganti A saja. Lalu ini adalah IP address dari web servernya. Nah, untuk web servernya itu IP-nya berapa? Kita cek saja. Itu perlu dicek ya, harus login dulu. IP-nya tuh 10.10.4 harusnya. Sebentar, kita coba cek. Kita masuk ke terminal, kita coba cek IP address-nya ya. IP address. Nah, sini IP address-nya itu 10.10.10.4 ya. Berarti di sininya adalah 10.10.10.4. Seperti ini. Coba lihat lagi. Oke, sudah untuk bagian situ. Sekarang kita tambahkan webnya atau domain yang akan kita translate nanti pada saat pengecekan ya, pengetesan. Nah, cara www, lalu masukkan internet ya, in tab, lalu in, lalu tab lagi, lalu cname, lalu tab. Nah, di situ kita tambahkan hostname, sorry, dari domain ya, seperti ini. Oke, adero.com. Nah, jangan lupa untuk memasukkan domain kita harus akhiri dengan titik. Oke, di sini ada yang kurang, mohon maaf. Bagian sini kita ganti ini, kita tambahkan sedikit ya, ns1.adero.com seperti ini. Sebentar, apakah sudah benar? Kita cek. Oke, supaya lebih ini kita tambahkan satu jeda ya. Satu jeda di sini dan juga di sini. Oke, seperti ini ya. Dan coba. Nah, seharusnya ini sudah
benar ya untuk konfigurasinya. Oke. Jadi seperti itu untuk konfigurasinya. Kita Ctrl X saja, lalu Y, lalu Enter. Nah, itu adalah konfigurasi pada yang nano db.adiro ya, seperti saya. Jadi kita langsung saja masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang konfigurasi reverse file. Nah, di sini pada materi sebelumnya juga sama ya, yaitu kita harus membuat dulu file db.10 terlebih dahulu. Nah, kan tadi kita sudah membuat pada bagian zone ya, mendefinisikan IP address 10.10.10. Ya ini di dalam IP di dalam file db.10. Nah, tapi kita belum membuat file db.10 ini. Nah, sekarang kita akan buat saja. Kita coba ls dulu. Nah, di sini untuk bin 9 ini sudah menyiapkan ya template yang akan kita gunakan. Nah, di sini templatenya itu adalah db.127. Jadi kita akan copy saja lalu beri nama db.10. Dan cara cp db.127, lalu ini namanya ya yang kita gunakan tadi yaitu db.10. Enter. Kita ls. Ini sudah ada ya untuk db.10. Kita langsung saja nano db.10. Seperti ini. Nah, bin 9 juga sudah menyiapkan template untuk bagian sini. Nah, di sini kita akan ganti localhost-nya seperti yang tadi. Kita ganti jadi adiru.com. Root-nya juga ya, email root ini. Kita ganti juga adiru.com. Oke, jangan lupakan titik di akhir ya. Nah, di sini serial number-nya juga kita ganti ya, menjadi 5 saja ya. Nah, di sini sekarang kita akan setting untuk reverse filenya. Nah, untuk reverse filenya kita akan coba lihat. Oke, sebentar. Seperti ini ya. Kita akan setting untuk terlebih dahulu untuk NS1-nya. NS1 itu apa? NS1 itu adalah IP dari IP dari yang ini nih, NS1 in A. Jadi IP dari Debian server itu sendiri. Kita tambahkan NS1 ns1.alikans ns1.adiru.com. Seperti ini. Sepertinya ini sudah seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, kita juga akan pastikan bahwa NS1 adalah benar-benar 10.10.2. Nah, di sini kita ketikkan 2 ya. 2 itu apa? 2 adalah dari IP terakhir dari 10.10.10.2. Jadi 2 saja. Kita tab. Lalu kita tambahkan lagi yaitu in ns. Seperti ini ya. In lalu tab, lalu ns, tab, lalu samakan dengan yang atas ns1.adiru.com. Lalu jangan lupa kasih titik. Di atas juga jangan lupa kasih titik ya. Oke. Nah, di sini kita akan ganti juga untuk bagian pointer. Nah, pointer ini adalah cara agar membuktikan bahwa itu adalah web server yang asli. Web server yang asli yaitu dengan IP 10.10.4. Jadi ini di belakangnya ini adalah 4. Itu saja 4. Lalu in, lalu ptr, lalu ini adalah websitenya. Jadi agar domain dengan IP address itu disatukan. Jadi domain 10.10.4 dengan domain IP address 10.10.4 dengan domain itu dapat disatukan. Kita langsung saja konfigurasinya.
www.adiru.com. Nah, di sini kita ganti pada bagian ininya dengan angka 4. Dikarenakan pada web server IP terakhirnya adalah 4. Seperti ini harusnya sudah selesai pada konfigurasi reverse file-nya. Oke. Di sini sudah selesai ya untuk konfigurasinya. Kita saja Ctrl X, ya lalu Enter. Nah, jadi seperti itu saja untuk konfigurasi pada reverse file. Kita langsung saja masuk ke materi berikutnya, yaitu verify, konfigurasi, dan restart service. Nah, di sini untuk verify itu saya akan memverifikasi bahwa konfigurasinya tidak ada yang error atau yang salah. Dan juga kita selanjutnya akan restart pada DB bin 9-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam server 1 Debian-nya. Nah, di sini sebelumnya kita akan coba cat terlebih dahulu. Cat db10. Oke, konfigurasinya seperti ini ya, sudah tersimpan. Kita coba cat db adiru. Nah, ini juga konfigurasinya ya, sudah tersimpan. Nah, jadi sekarang kita akan coba cek apakah sudah tidak ada konfigurasi yang salah. Kita akan coba name lalu check count seperti ini. Name check count. Untuk name check count ini, jadi di sini akan mengecek file-file yang memiliki nama ini saja. Nah, name saja. Name.com, name.com.default, .jones, name.com.local. Nah, seperti itu akan dicek. Sekarang kita coba cek. Di sini tidak ada output apapun, berarti ini tidak ada error ya. Jika ada muncul output, berarti itu ada kesalahan. Kita coba cek yang berikutnya pada yang alicans.com db.alicans ya. Dengan cara hemat cek John lalu cek John alicans.com adiru.com db adiru. Di sini kita coba cek. Nah, di sini jika ada tampilan loaded serial 8 ya, di sini saya 8 dikarenakan pada di luar pembelajaran, di luar video, saya mengkonfigurasinya lagi. Jadi serialnya itu ditambahkan jadi 8. Oke, semoga kalian paham. Nah, jika kalian tidak konfigurasi lagi kan tadi 5 pada videonya. Nah, ini akan loaded serial 5, bukan 8. Nah, di sini lalu akan ada output oke. Nah, berarti ini tidak ada kesalahan. Nah, kita akan coba cek juga pada DB10-nya ya. Pada DB10 kan tadi kita akan mengeceknya dengan cara cek pada bagian 10.10.10.4 ini apakah sudah menjadi web server atau belum. Kita akan coba cek ya. Dengan cara komen name check John sama lalu 10.10.10 10.10.10 10 titik in address ya seperti yang ini, seperti pada bagian ya di sini ya in address. Nah, kita akan coba tambahkan .arpa db10 .arpa db10 enter. Nah, sini juga John 10.10.10 titik in address .arpa in loaded serial 5 oke. Nah, berarti ini tidak ada kesalahan konfigurasi. Nah, jika sudah tidak ada kesalahan konfigurasi, kita akan coba langsung saja restart pada bin 9-nya dengan cara sistem ctl restart bin 9. Oke, kita sistem ctl restart bin 9. Nah, di sini sudah terstart. Jadi seperti itu ya untuk materi verify dan restart service. Kita langsung saja masuk ke materi yang terakhir yaitu pengujian authoritative DNS server. Nah, di sini kita akan
mengecek apakah konfigurasinya sudah bisa digunakan. Jadi authoritative ini apakah sudah bisa digunakan atau belum. Oke, di sini pertama-tama kita masuk lagi ke resolve.com ya. Pada materi yang lalu ada yang itu resolve.com. Nah, di sini pada nano/resolve.com ada name server 8.8.8 yaitu adalah Google. Nah, di sini kita ganti ya name servernya menjadi name server untuk local DNS servernya. Local DNS server adalah server 1 Debian. Pada topologi, nah, server 1 Debian ini sebagai local DNS servernya. Jadi kita kasih IP lokal DNS server yaitu 10.10.10.2 atau IP address dari server 1 Debian. Jadi nanti saat kita ingin merequest IP address pada domain tertentu, kita akan memintanya pada 10.10.2, bukan ke 8.8.8. Jadi seperti itu, kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Oke, kita Ctrl L terlebih dahulu. Nah, untuk cara melihatnya ya, konfigurasi sudah benar atau belum, kita dengan cara dig, lalu nama domainnya. Di sini nama domain saya itu adiru.com. Enter. Nah, di sini ada pemberitahuan. Nah, di sini untuk 10.10.2 ini adalah lokal DNS servernya. Jadi lokal DNS server ini dari adiru.com. Adiru.com ini web servernya yaitu 10.10.2. Nah, 10.10.2 itu memiliki IP address yaitu 10.10.10.4. Nah, ini adalah web servernya. Ini lokal DNS server dan ini web server. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah selesai. Ya, sudah berhasil untuk pada konfigurasinya. Jadi seperti itu ya untuk mengeceknya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya untuk video penjelasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.